Pertama yang perlu dan senantiasa diingatkan kepada kita semuanya bahwa hakikat kemenangan itu yang pertama adalah bahwa kemenangan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah semata. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimat yang ada dalam ayat ini menggunakan kalimat mengkhususan ya. Waman nasru illah. Tidak ada kemenangan itu melainkan murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari musuh-musuh Islam, bukan dari orang-orang kafir, bukan dikarenakan banyaknya pengikut ataupun pembela kebenaran atau kebaikan itu, tetapi ini adalah murni merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Bahkan banyak dalam pertarungan justru pengikut dan tentara pasukan yang kecil memenangkan pertarungan atau peperangannya. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil bisa memenangkan kelompok yang besar. Pasukan Talut yang saat itu jumlahnya minoritas bisa mengalahkan pasukan Jalut yang begitu besar dan gagah perkasa. Itu semata-mata adalah dengan izin Allah. Yang kedua adalah bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolong orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi ada kata-kata haqqan alaina. Allah memberikan keharusan kepada dirinya untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ini merupakan janji yang insya Allah ya akan diberikan dan tidak akan diingkari. Allah tidak akan mengingkari janji-janji seperti ini. Yang ketiga bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, makanya di sini diperlukan kesabaran, ya. Diperlukan kegigihan, ya, perjuangan. Karena insya Allah kebenaran itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Hanya perlu kesabaran. Yang keempat adalah kabar gembira kemenangan bagi umat Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, bahwasanya dari Ubay bin Ka'ab ketika Nabi berkata dalam hadisnya, "Basyir hadhil ummah bis-sana'i war-rif'ah wat-tini wan-nas wat-tamkin fil ardi." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, kedudukan, agama, kemenangan dan kekuatan di muka bumi ini. Dalam sejarah bisa kita saksikan ada sunnatut tadawul atau sunnah pergiliran kekuasaan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa tilkal ayyam nutawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kemenangannya kepada manusia. Satu saat ada kekuatan-kekuatan kafir yang menang, tapi saat yang lain kekuatan kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan. Itu sudah berlalu dari masa ke masa sejak zaman dulu ya, ketika Allah mengutus para rasulnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak setiap nabi dan rasul itu yang berperang bersamanya para pengikutnya, para loyalisnya. Merekalah yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ringkasan ya dari materi ini yang masing-masing akan kita jabarkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan semangat kepada kita semua
tentang faktor-faktor kemenangan atau awamilun nasr. Ada 5 ya, 5 faktor ini. Yang pertama adalah quwwatus silah billah. Kekuatan komunikasi, interaksi, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang ini dirinci menjadi 4. Ada sekian banyak tapi kita sebutkan 4 saja, yaitu adaul faraid wan nawafil, menunaikan kewajiban-kewajiban ataupun hal-hal yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Yang kedua, dawamu qiraatil Quran, continue dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, takfirul istighfar wassolawat wa dzikri wa du'a, memperbanyak istighfar, solawat, zikir, dan doa. Serta ijtinabul ma'asi, menjauhi dosa-dosa. Ini 4 hal yang menjadi indikator di antara sekian banyak amal-amal kita, ya, menjadi indikator kekuatan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah thiqah binasrillah, kita percaya, optimis terhadap pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah matanatut tanzim, soliditas struktur, struktur yang solid, yang kompak, yang tidak bercerai-berai, ya, senantiasa kokoh. Yang keempat adalah istidadul kawadir litaharruk, mempersiapkan para kader untuk bergerak. Nah, yang kelima adalah taqwiyatul ukhuwati bainal afrad, memperkokoh persaudaraan di antara masing-masing anggota ini. Kita akan bahas pada poin pertama, yaitu quwwatus silah billah, kekuatan interaksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjalankan yang pertama tadi adalah adaul faraid wan nawafil, menjalankan yang fardu dan memperbanyak amalan sunnah. Hadis ini hadis yang sahih yang sangat terkenal, ya, riwayat dari Imam Bukhari, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi amal yang wajib inilah yang harus kita utamakan, harus kita prioritaskan daripada yang lainnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga Allah mencintainya. Jadi untuk mendapatkan mahabbatullah kita harus melaksanakan amal-amal yang sunnah. Apa fadilah yang bisa kita dapatkan dengan melakukan amal-amal yang sunnah ini? Kecintaan Allah itu adalah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kalau aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi pendengaran yang dia pakai, ya. Maksudnya Allah menjaga, ya, pendengaran seseorang. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, pandangannya yang dia pakai untuk memandang, Allah menjaga penglihatannya sehingga tidaklah dia mendengar atau melihat kecuali sesuatu yang diperbolehkan, tidak melanggar aturan-aturan dari Islam ini. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah menjadi tangannya yang dia pakai untuk memegang, ya. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan dengan tangannya itu dalam penjagaan Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah menjadi kakinya, artinya menjaga kakinya sehingga berjalan hanya ke tempat-tempat yang diperbolehkan, yang syar'i. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'uidannahu, kalau dia minta permohonan perlindungan kepadaku aku akan berikan perlindungan. Ini makna yang sebenarnya tidak sebagaimana
pemahaman dari sebagian ahlul kalam ya, yang menyesatkan ya, atau paham al-hulul atau wahdatul wujud ya, Allah bersemayam di hambanya. Nah, ini bukan begitu ya. Jadi bukan maknanya seperti itu, tapi maknanya adalah Allah menjaga segala panca inderanya, maka orang ini akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Jadi inilah keutamaan kita melaksanakan hal yang fardu dan amal-amal yang sunnah ini. Yang kedua adalah tilawatul Quran, dawamut qiraatil Quran, yaitu merutinkan tilawah Al-Quran ini. Yang kata Kiai Hasan, hendaklah engkau memiliki wirid harian dari kitabullah, tidak kurang dari 1 juz. Usahakan untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu tidak lebih dari sebulan dan tidak kurang dari 3 hari. Ya, berarti ada amanah yang ditunaikan ya untuk kita semuanya. 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan bisa 1 kali khatam. Kalau di bulan Ramadan kita bisa melakukan ya. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Maka di sini kata kuncinya adalah kaitannya dengan kemauan ya. Jadi asalkan kita punya target, kesungguhan dan strategi untuk mewujudkannya, insya Allah bisa. Kalau kita punya kemauan, punya target, punya kesungguhan, jiddiyah, insya Allah kita akan bisa ya. Buktinya tadi bulan Ramadan saja bisa kita khatamkan, ada yang sampai 5 kali, bahkan ada ummahat itu yang sampai khatam 10 kali. Padahal ada waktu-waktu dia udzur ya. Pada saat puasa itu ya, dia bisa, insya Allah di luar Ramadan juga bisa ya. Saya pernah ke Sumber Maron itu, ada satu warung yang ditunggu oleh orang yang ibu-ibu sudah tua. Masya Allah, deres Al-Quran ya. Sempat saya foto tapi ya susah nyarinya. Jadi sudah tua pakai kacamata ya. Bisa saya bayangkan inilah hobinya. Pada saat dia menunggu warungnya nggak ada pembeli, dia gunakan untuk mengkaji atau bertilawah Al-Quran ini. Dan ada lagi pedagang yang lainnya di pasar juga begitu ya. Mereka melakukan interaksi yang rutin dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak? Harusnya kita lebih dari itu ya. Yang kita lebih paham, lebih tahu fadilahnya, dan menjadi bekal dalam hari-hari kita, tentunya kita harus lebih semangat. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, sholawat, zikir, dan doa. Taksirul istighfar, washolawat, wadzikir, wa doa. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, saya ini beristighfar pada Allah, bertaubat lebih daripada 70 kali. Beliau yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang lewat ataupun yang akan datang, tetapi istighfarnya masih sekian banyak, apalagi kita ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 199 Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah seseorang yang nanti di dalam catatannya itu banyak istighfar, catatan amalnya. Itu akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan keberuntungan, dibukakan segala macam kemudahan ya. Ibnu Qayyim pernah memberikan pesan, kalau engkau ingin meminta dengan segala macam permintaan, permohonan, sementara waktunya pendek, maka banyak-banyaklah beristighfar. Allah Maha tahu dengan isi hatimu, dengan apa yang kamu minta. Maka perbanyaklah istighfar. Insya Allah itu sudah bisa mewakili dari apa yang kita minta ya. Masih dalam poin yang ketiga ini tentang masalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat Allah adalah pemberian rahmat kepadanya. Salawat malaikat adalah istighfar untuknya.
Dan sholawat dari kita adalah doa penghormatan untuk Rasul kita ya, yang kembalinya kepada kita. Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara sholawat. Satu kali sholawat kepada Rasulullah kembalinya 10 kali. Untuk kita sendiri, wa huttat anhu asyru khotiat, dihapuskan 10 keburukan. Wa rufiat lahu asyru darajat, dan diangkat untuknya 10 derajat. Ada orang awam ya cerita seorang yang biasa saja secara strata sosial, namanya Pak Darjo. Beliau ini ada di ujung Pulau Jawa sana, mungkin daerah Banyuwangi dan sekitarnya ya. Itu dikuburkan selama sudah sekitar 9 tahun. Kemudian ada cucunya yang mau dimakamkan di samping beliau, maka digali. Nah, ternyata menyembul jasad beliau. Ternyata selama 9 tahun jasadnya masih utuh, tidak berubah sama sekali ya. Orang-orang heran, orang ini orang biasa ya. Saat hidupnya itu menjadi juru panggul, kuli lah ya. Pekerjaan yang mungkin dilihat oleh orang awam biasa saja, sangat biasa. Tapi beliau ini sabar ya, kesabarannya luar biasa. Dan ada satu amalan utama. Pada saat mau tidur, Pak Darjo ini membaca sholawat minimal 1000 kali setiap mau tidurnya itu ya, dan rutin itu ya, Masya Allah. Jadi itu amalan yang gimana ya, bisa mudah, bisa sulit, tergantung kebiasaan kita lah ya. Pakai timer kan bisa, ada tasbih digital itu ya, silahkan. Itu masih ada kesempatan bagi kita untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah akan diamankan dari azab kubur seperti Pak Darjo ini, insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Nah, yang ketiga berikutnya penjelasannya ya tentang masalah zikir. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah berzikir pada Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam itu telah banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atasyabbathu fihi ya. Beritakanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Maka Nabi memberikan wasiat begini, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Dengan kalimat-kalimat thayyibah kita berzikir ya. Istighfar tadi termasuk zikir, sholawat juga sama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku merespon, memberikan, mengabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah dia meminta kepadaku, merespon perintahku dan beriman kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum rasyidun, mudah-mudahan mereka mendapatkan, memperoleh kebenaran. Berikutnya masih di poin yang kaitannya dengan quwwatusil habillah, yaitu menahan diri dari maksiat. Ini faktor penting ya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar, pesan kepada pasukannya, wa amuruka wa man ma'ak, aku perintahkan kepadamu dan orang-orang bersamamu, antakunu asyadda ihtirasan minal ma'asi, supaya mereka itu sangat kuat dalam memelihara diri dari berbagai macam kemaksiatan. Minkum min aduwikum ya. Yaitu lebih semangat menjauhi maksiat daripada musuh kalian. Alasannya fa inna dzunubal jaisyi akhwafu alaihim min aduwihim. Karena sesungguhnya dosa pasukan itu lebih ditakutkan atas mereka daripada musuh-musuh mereka. Jadi kekuatan musuh tidak ada apa-apanya selama kita punya kekuatan iman ya. Tapi kalau dosa-dosa itu dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, inilah yang menghambat kemenangan, yang menjadi lebih menakutkan daripada kekuatan musuh. Maksudnya bisa memusuhi atau bisa tidak berpihak kemenangan pada kaum muslimin apabila mereka melakukan kemaksiatan. Wa inna ma yunsarul muslimun bi maksiati aduwihim lillahi. Sesungguhnya kaum muslimin
itu dimenangkan Allah Ta'ala dengan kemaksiatan musuh mereka. Walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Seandainya tidaklah ya, apabila walaula dzalika seandainya hal itu lam takun lana bihim quwwah, kita tidak akan memiliki kekuatan. Li'anna adadana laisa ka'adadihim, karena jumlah kita ya kaum muslimin tidak seperti jumlah mereka yang sangat banyak. Wala iddatuna ka'iddatihim, juga dalam hal kuantitas serta logistik mereka itu jauh lebih banyak daripada kita semuanya. Fa idza stawaina fil ma'siyah, kalau kita sama-sama dalam bermaksiat, kana lahumul fadlu alaina fil quwwah, maka mereka pasti lebih unggul dalam kekuatan. Wa illa nansuru alaihim bi fadlina lam naglibhum bi quwwatina. Kalau tidak maka kita akan nansur alaihim, kita akan menang ya kepada mereka dengan keutamaan kita, dan kita lam naglibhum bi quwwatina, kita tidak bisa memenangkan mereka semata-mata dengan kekuatan kita ya. Semua itu adalah dengan kekuatan Allah Ta'ala, dan kekuatan Allah diberikan kepada orang-orang yang ahlu taqwa ya. Kalaupun misalnya sekarang kita saksikan orang-orang ahlul kufur, orang-orang kafir dalam kondisi di atas angin, itu ya semata-mata istidraj ya. Masih ada kemanjaan dari Allah Ta'ala. Mereka masih dimanjakan dengan kemaksiatannya, dengan pelanggarannya kepada syariat. Kenapa mereka masih dimenangkan? Ini masih istidraj ya, kita tunggu ya, kita perjalanan kan belum selesai ya, episode masih berlanjut. Jadi kita perlu untuk menahan diri dari segala macam kemaksiatan ini. Wahai kaum muslimin, beribadah kepada Allah lah, berjihad menegakkan agama dan meninggikannya adalah misi kalian dalam kehidupan ini. Jika melaksanakannya dengan baik, niscaya kalian akan memperoleh kemenangan, insyaallah ya. Inilah pesan-pesan dari qaid atau dari pimpinan kita ya. Baik, kita kembali ke slide utama. Yang kedua, faktor kemenangan adalah kita optimis, athiqa binasrillah. Kita percaya, kita yakin, optimis akan mendapatkan kemenangannya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Ini hadis qudsi juga ya, hadis riwayat Bukhari. Hendaklah kalian semua selalu optimis, karena kemenangan itu pasti akan datang dan tidak akan lama lagi. Karena betapa banyak mereka dari dulu hingga sekarang yang telah membuktikan bahwa jalan yang baik itu berada dalam jalur yang sedang kalian lewati sekarang, dan tidak ada hasil yang memuaskan melainkan lewat perencanaan-perencanaan yang matang. Maka janganlah kamu semua menyia-nyiakan perjuangan, dan janganlah ragu dan pesimis dengan kemenangan yang telah menunggu. Sekaligus aku ingin menyampaikan kepada orang-orang yang masih jalan di tempat agar mereka bangkit dan bergerak, karena perjuangan tak mengenal waktu, luang, dan santai. Ini kitab Qiyadi ya, bukan bahasa saya. Bahasa para qiyadah kita memberikan instruksi supaya kita ini senantiasa bergerak, tidak mengenal waktu luang dan santai. Kita optimis menyambut kemenangan insya Allah, sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, insya Allah hasilnya itulah yang kita dapatkan sesuai dengan prediksi kita. Tapi kalau kita pesimis, ya itu akan kembali ya pesimisme itu kepada kita. Jadi kalau sifat ini ya memberikan motivasi ya, kepada diri kita sendiri penting. Yang ketiga adalah matanatut tandim atau soliditas struktur. Ayat-ayat yang sering kita dengarkan ya, yang paling sering ini as-saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah mereka adalah bangunan yang tersusun kokoh. Jadi mereka ini bukan perkumpulan biasa ya, tapi mereka ini adalah tandim soft yang teratur, yang baris rapi ya, seolah-olah bangunan yang tersusun dengan kokoh.
bangunan ini ada yang tampil di hadapan, di depan, ada yang tampil di belakang, ada yang tampil di atas, yang di bawah, yang di dalam, yang nggak ketahuan, semuanya saling sinergis. Begitu pula dalam aktivitas kegiatan kita ya. Ada yang ditampilkan namanya di kertas suara. Sekaligus tadi disampaikan ya, saya menyampaikan saya mendapat amanah juga ya, karena ada kader yang belum tahu kalau saya ini dicalekkan lagi ya. Anggota istri saya itu, loh Ustadz Imam nyalek menel. Iya, katanya nggak nyalek ya, masih dicalekkan, tapi provinsi. Kalau dulu kan pusat ya, sekarang nyalek provinsi ya, sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz siapa yang jadi ya, kita tinggal berusaha saja, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu lagu ya, insya Allah semuanya sudah tertulis ya, siapapun si fulan fulana Allah alam ya. Kita nggak, tapi kita punya kontribusi ya. Ada hadis yang saya sampaikan ke jamaah dekat antum ya, itu saya sampaikan di pengajian Selasa itu ya. Ada saat Nabi pulang dari perang Tabuk ya, itu beliau membaca satu hadis begini, inna fil Madinah la risalan. Di Madinah itu ada orang-orang masirtum masira wala qatatum madian illa annahum ma'akum. Kalian tidaklah menempuh perjalanan menaiki bukit atau menuruni lembah kecuali mereka bersama kalian. Padahal mereka nggak ikut perang. Apa itu? Karena habasahum al-udur. Mereka itu dihalangi oleh udur. Apa udurnya? Sakit. Nah, ini saya dikiaskan ya. Nah, jadi apa kiasnya kepada jihad-jihasi ini ya? Jihad-jihasi ini itu tadi yang ditampilkan dalam kertas suara itu adalah hanya terbatas sekali ya. Kalau ditampilkan semuanya nggak muat nanti ya. Ditampilkan mungkin hanya 9 orang, hanya 10 orang, hanya 11 orang. Di provinsi saya 11 ya, paling akhir ya, nomor 11 sing nisor dewe ya. Kalau ketemu ya, saya sampaikan ya, PKS sing nisor dewe. Jadi maksudnya apa? Ada yang berjuang dengan tertulis namanya, ada yang tidak tertulis. Nah, pahalanya sama ya. Yang berjuang secara tertulis itu seperti mujahidin yang berangkat perang Tabuk tadi. Sedangkan yang berjuang tidak tertulis seperti orang-orang di Madinah yang terhalangi udur. Nah, terhalangi udur. Apakah udur karena jabatannya, ada udur kesibukan atau macam-macam ya. Kalau mereka berkontribusi, insya Allah sama, pahalanya sama saja. Nah, jadi tergantung pada niatnya masing-masing ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan soft barisan seperti bunyanul marsus ini. Ada yang tampil di depan, ada yang di belakang ya. Ada yang nampak muncul, ada yang tidak nampak. Dan bahkan potensi keikhlasan itu sangat terbuka dimiliki oleh yang tidak muncul namanya. Kalau muncul namanya ini susah ya. Tentang cerita penaklukan Khaybar ya. Jadi penaklukan Khaybar ini unik ya, karena benteng-benteng Yahudi sangat kuat di sana ya. Nah, pada saat di perang sebelumnya itu ekspedisi sepi ya, sepi peminat. Tetapi sekarang ini ramai yang daftar. Jadi kalau pada saat perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 ya, 7 Hijriah. Nah, pada saat sebelumnya ada Hudaybiyah. Itu sepi ya, karena umroh tapi sekaligus di daerah rawan ya, karena di Mekah ada ancaman berat. Nah, saat Khaybar ini karena barangkali tahu ya nanti ghanimahnya banyak, maka banyak yang daftar, banyak yang ikut. Nah, berbondong-bondong. Nah, jadi saat itu penaklukan dipimpin oleh Abu Bakar gagal, dipimpin oleh Umar gagal. Kemudian Nabi mengatakan, saya akan memberikan royah panji besok ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintai orang ini. Waduh, sehingga saat itu, pada saat malamnya, para sahabat nggak bisa tidur. Mereka ingin ditunjuk sebagai pemimpin, yang sebagaimana kualifikasi Nabi ini ya. Nah, ternyata siapa pimpinan yang ditunjuk? Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk ya. Dan saat itu Nabi punya pengumuman begini, yang boleh mengikuti ya, yang boleh mengikuti ekspedisi Khaybar ini adalah yang mantan ikut Hudaybiyah. Yang boleh ikut, yang nggak boleh ikut, yang nggak ikut nggak boleh ikut sekarang. Nah, terseleksi ya, tadi yang orang-orang pragmatis terseleksi.
Kemudian Nabi mengatakan, yang ikut dalam perang Khaybar ini nantinya tidak mendapatkan ghanimah. Wah, itu banyak yang terseleksi. Nah, coba ya, bisa kita bayangkan ini ya. Sekualitas para sahabat saja ya, mereka masih punya bayangan-bayangan pragmatisme tadi ya. Berjuang mendapat apa itu manusiawi lah. Nabi mengumumkan terseleksi dengan banyak itu ya. Nah, tadi kawan kami Ustadz itu memberikan ilustrasi. Kok misalnya ya, pada saat musim pencalekan ini misalnya ya, itu dengan pengumuman seperti itu kira-kira masih ada nggak yang mau dicalonkan gitu ya? Kira-kira ya. Wes nanti dikasih ke partai, nanti partai yang menggaji misalnya ya. Itu kan dulu ada wacana dari Bank Syariah ya, tapi nggak disetujui karena ini akan kok mirip-mirip sosialis gitu ya, mirip-mirip di Cina sana. Jadi diberikan hak kepada masing-masing ya. Nah, maksudnya kembali ini ke sini ya. Kita ini perlu solid struktur, siapapun posisi kita, ada jabatan atau tidak tertulis namanya atau tertulis semuanya punya kontribusi ya. Semua adalah kebutuhan kita ya. Dakwah inilah yang kita butuhkan. Dakwah tidak butuhkan kita. Kalau kita nggak berjuang untuk dakwah kita, pasti Allah menangkan dakwah ini dari pemikul-pemikul lainnya ya, bukan hanya kita. Baik, berikutnya yang keempat, istiqdatul kawadir litaharruk. Nah, kawadir ini jamak al-kadir. Kadir itu kader ya. Ini hanya jamak bahasa serapan ya, bahasa serapan saja. Jadi mempersiapkan para kader untuk bergerak. Jadi melakukan mobilisasi ya, pergerakan, kesiapan kader untuk bergerak. Nabi telah diperintahkan Allah Ta'ala, haridil mu'mina al-qital, gerakkanlah mereka, kobarkan semangat untuk berperang. Apabila iyyakum minkum isyrun sabirun yaghlibu mi'atain. Jadi jumlah mereka walaupun sedikit 20 orang yang sabar di antara mereka niscaya akan memenangkan 200 orang musuh. Kalau mereka 100 bisa mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir ini. Kemudian kader harus siap menyambut instruksi sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang beriman, responlah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza ta'akum lima yuhyikum, apabila memanggil kalian untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi semakin orang itu bergerak, merespon, istijabah kepada taklimat, kororot, kemudian iklanat dan sebagainya, maka hatinya itu semakin hidup ya. Semangatnya itu semakin berkobar, semakin aktif, insya Allah semakin memiliki semangat untuk beribadah dan untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, tapi kalau semakin loyo, semakin jauh dengan dakwah, maka dia semakin terpuruk dan semakin dakwah meninggalkannya ya. Nah, jemaah sekalian, para ummahat ya, saya ingatkan tidak perlu fillah. Nah, para ummahat, ada yang membacakan para ustadz fillah, para ummahat fillah, nggak perlu ya. Fillah itu kata-kata untuk ikhwah, akhwat saja ya. Akhwat fillah artinya fil akidah, sesama kita, sesama akidah ya, sesama Islam maksudnya. Kalau ummahat ya itu ya bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu saja, tidak perlu fillah ya. Kemudian ustadz juga ustadz saja, tidak perlu fillah. Jadi para ummahat, ini ada pelajaran dari Hudzaifah bin Yaman di perang Khandaq. Perang Khandaq ini bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang yang sangat mencekam ya. Kaum muslimin saat itu berjumlah 1000, pasukan sekutu jumlahnya 10.000, 10 kali lipat ya. Jadi mereka menyerbu Madinah dan atas usul Salman Al-Farisi dibuat Khandaq parit ya di sekitar Madinah, sehingga mereka nggak bisa meloncati. Ada yang sebagian loncat terus duel sama Ali sama para sahabat terus kalah. Sampai kondisi mencekam, orang-orang kafir, himpunan dari Quraisy, Yahudi dan sebagainya ini menyerbu, mengepung Madinah itu selama berapa hari? 1 bulan ya. 1 bulan dikepung Madinah. Coba bisa kita bayangkan. Dalam kondisi yang tidak pasti begitu ya, malam-malam para sahabat dikumpulkan Rasulullah. Semua dikumpulkan. Anginnya kencang sekali.
malam gelap gulita sangat dingin. Sehingga saat itu Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menyusup kepada pasukan kafir untuk mengetahui berita mereka, aku doakan supaya dia bersamaku di surga nanti. Itu luar biasa ya, motivasi Nabi ya. Tapi tidak ada satupun dari sahabat yang berani mendongakkan kepalanya itu. Semuanya tertunduk. Karena betapa mencekamnya kondisi saat itu ya. Kondisi sangat menakutkan. 3 kali Nabi mengatakan nggak ada yang berani. Maka saat itulah Nabi mengatakan, kum ya Hudzaifah, coba berdiri kamu ya Hudzaifah. Maka saat itu ya Hudzaifah langsung berdiri dan menerima mandat Rasul. Dan saat itu yang sebelumnya merasa dingin ya, saat Hudzaifah dingin, saat berdiri menyambut respon perintah Rasul itu langsung ada kehangatan dalam tubuhnya, langsung hangat dan langsung semangat. Maka Hudzaifah menyusup ke barisan orang-orang Quraisy. Mereka menyalakan api, menghangatkan diri, bahkan bertemu dengan Abu Sufyan. Dia sudah menyiapkan anak panah untuk memanah Abu Sufyan. Sudah diincar, tapi ada pesan Nabi, jangan membuat keributan, jangan memancing keributan kepada mereka, sehingga dia bersabar dan sampai besok paginya dia lapor kondisi itu kepada Rasulullah SAW, kembali ke pasukan kaum muslimin ya. Jadi itu kita belajar dari beliau ya, Hudzaifah Ibnul Yaman, yang beliau adalah sahibu sirri Rasulillah, intelijennya Rasulullah. Rahasia-rahasia orang munafik itu dipegang oleh Hudzaifah ini. Jadi bagaimana ketika dia merespon apa yang diperintahkan, maka rasa takut itu hilang. Allah yang mengondisikan dia menjadi lebih semangat ya. Sehingga ini evaluasi untuk kita semuanya ya. Problem mendasar kita saat mendapat tugas adalah perasaan terbebani. Inilah yang membuat hati kita sempit, lantas keluarlah dari lisan kita keluhan. Perasaan terbebani inilah yang membuat pekerjaan ringan lagi mudah menjadi sesuatu yang berat dan sulit di benak kita. Perasaan yang sempit saat menerima tugas itulah yang membuat langkah kita terpaku berat. Padahal tugas kita hanya mengetuk pintu rumah tetangga dan menyapanya saja untuk menawarkan silaturahim ya. Tapi merasa berat, ada bayang-bayangan menjadi nanti tertolak dan sebagainya ya. Bagaimana perjuangan para pendahulu kita yang luar biasa ya, mereka dalam mendakwahkan kita ya, menyebarkan dakwah kita ya. Ada yang dulu naik kereta api gaya baru malam ya, dari Jakarta ke Surabaya 2 pekan sekali. Ada yang dari Surabaya ke luar kota. Jadi luar biasa ya, luar biasa perjuangan kita. Saya dulu saat datang awal-awal ya di Malang 96 dulu, likoknya saat itu dulu ke Bangil, awal-awal dulu ya, sepekan sekali, dan nggak punya motor, jadi naik angkutan. Nah, sampai sini mungkin jam 12, jam 1 malam gitu ya. Itu kita lakukan dengan senang lah ya, insya Allah. Nah, kalau sekarang ya mungkin kita mikir-mikir ya, suruh ke Poncokusumo aja. Kemudian sesungguhnya yang dilungkupi oleh situasi sebagaimana yang ada sekarang ini, yang hendak bangkit untuk sesuatu kepentingan sebagaimana kepentingan kami, yang menghadapi berbagai tantangan sebagaimana yang kami hadapi, tidak patut bersanteria dan berhayal belaka. Sebaliknya ia harus menyiapkan dirinya untuk memikul beban perjuangan berat di perjalanan yang panjang, untuk menghadapi pertempuran antara hak dan batil, antara manfaat dan mafsadat, antara pemilik kebenaran dan perampasnya, antara para peniti jalan yang lurus dan pengacaunya, antara para dai yang tulus di satu sisi dan dai palsu di sisi lainnya. Yang terakhir ya, taqwiyatul ukhuwah bainal afrad. Nah, memperkuat ukhuwah di antara anggota. Ini salah satu materi KKP ya di dewasa yang sudah disampaikan insya Allah. Jadi bagaimana orang-orang Madinah ya, orang-orang Ansor ini mereka sangat membantu kepada orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna
man hajaru ilaih. Mereka itu betul-betul memiliki mahabbah kepada saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah yang tidak membawa apa-apa. Dan mereka ini punya sifat ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Ketika satu malam ketamuan orang Ansor ini dari orang luar, tidak punya hidangan kecuali satu porsi dihidangkan kepada tamunya. Kemudian tuan rumah tidak ada hidangan apa-apa, hanya piring kosong. Supaya tidak tersinggung tamunya, maka dimatikanlah lampu. Kalau mungkin kita ada sendok sama piring itu kelondeng-kelondeng ya, tapi nggak makan tuan rumahnya, yang makan hanya tamunya saja. Maka saat pagi harinya Nabi mendapatkan isyarat atau wahyu seperti ini, turunlah ini ya. Ini latar belakang turunnya adalah memberikan pujian kepada orang yang ithar kepada tamunya seperti itu. Kemudian di antara hadis lain yang memberikan motivasi kepada kita, hadis yang sering dulu kita baca ya, nanti pada hari kiamat ada kecemburuan dari para nabi, para syuhada. Terhadap siapa? Orang-orang yang mendapatkan posisi tertinggi nanti di akhirat, berada di mimbar-mimbar cahaya, mimbar-mimbar yang tinggi. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Siapa mereka itu? Yaitu qaumun tahabu biruhillah. Mereka adalah kaum yang saling cinta karena Allah. Tidak ada pertalian darah di antara mereka, bukan ada ikatan harta, tetapi mereka dipersaudarakan karena Allah Ta'ala. Cinta karena Allah, ukhuwah fillah, inilah yang harus kita jaga ya. Jangan sampai gara-gara persaingan ya dalam berkampanye sehingga ukhuwahnya hilang ya. Alhamdulillah. Ukhuwah adalah, ini definisi ya. Ukhuwah adalah terikatnya hati dan rohani dengan ikatan akidah. Akidah adalah sekuku-kuku ikatan dan semula mulianya. Ikatan ukhuwah adalah saudara keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kembar perpecahan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan persatuan. Tidak ada persatuan tanpa cinta kasih. Serendah-rendahnya cinta kasih adalah salamatus sodr ya, kelapangan dada, dan yang tertinggi adalah ithar. Hendaknya kalian saling mencintai dengan sesama, hendaklah kalian sangat peduli dengan ikatan kalian, karena itulah rahasia kekuatan dan keberhasilan. Dan tetaplah tegar sehingga Allah memberikan keputusan dengan hak antara kalian dengan kaummu. Dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Ini bahasa di MR ya, yang insya Allah sudah kita pahami. Yang terakhir ya, bahwasanya saat di Madinah ini juga sering disampaikan oleh Ustadz Sekhu di dalam banyak taujihatnya, politik silaturahim, politik pemberdayaan ya. Ketika Nabi datang di Madinah, itu ada misi beliau, ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa'imut ta'am, kemudian berilah makanan. Ini adalah politik pemberdayaan. Kemudian wasilul arham, ini politik silaturahim, menyambung silaturahim. Kemudian wasallu billaili wan nasu niyam, bangun pada waktu malam untuk sholat tahajud, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Jadi inilah pesan-pesan yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti anasar ya PPT ini. Jadi tidak perlu khawatir ya. Mungkin ada yang nyantet ke pondal-pondal ya mungkin ya. Apa-apa karena biasa ya, waktu kita terbiasa untuk terburu-buru. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inti nasihat untuk saya sendiri ya dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memenangkan dakwah kita, memberikan eksistensi ya kepada dakwah kita, dan insya Allah kita akan menjemput kemenangan di 2024 insya Allah, tepat 100 tahun setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Insya Allah kebangkitan Islam adalah dari Indonesia insya Allah. Demikian, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.